Dan Imam Ahmad mengatakan Ahmad ibn Nasr al-Khuzai imam yang sangat mulia karena dia sedekah, bukan sedekah dengan uang tapi sedekah dengan nyawanya. Mungkin kita dengar sekarang hal sepele, urusan cuma Quran makhluk bukan kok begini, kan gitu. Tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang pun ada. Qaddafi dulu mewajibkan orang beriman dengan Kitabul Akhbar, ya kan? Nah, dulu zaman Soeharto kita diwajibkan untuk beriman dengan apa? Asas tunggal, Pancasila dan seterusnya. Zaman sekarang mencekam itu juga. Nah, zaman dulu seperti itu. Fitnah ini terjadi hanya 20 tahun sebenarnya. Cuma 20 tahun. Tapi dahsyat sekali akibatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil haqqil mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, kita lanjutkan kisah Al-Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu anhu. Pada pertemuan yang lalu telah kita jelaskan tentang kisah Al-Imam Ahmad radhiyallahu anhu yang beliau disiksa oleh siapa? Oleh Al-Ma'mun, kemudian oleh Al-Mu'tasim, kemudian masuk zaman setelah Al-Mu'tasim yaitu Al-Wathiq, khalifah namanya Al-Wathiq. Yang menyiksa Imam Ahmad adalah Al-Ma'mun dan Al-Mu'tasim. Nah, kemarin kita jelaskan bahwa Al-Mu'tasim adalah khalifah yang membebaskan kota Amuriyah namanya. Kota namanya Amuriyah. Tetapi kemarin Anda lupa menjelaskan. Jadi ada yang lupa pada saat menjelaskan tentang Mu'tasim itu, bahwa kisah dia tentang pembebasan Amuriyah yang disebabkan karena seorang wanita itu sangat terkenal. Makanya kemarin kita jelaskan, Rubawa mu'tasimahum talaqat mil'a afwahis sabayal yutami la masat asma'ana lakinnaha lam tunamis nakhwatal mu'tasimi. Yang kemarin kita jelaskan bahwa Al-Mu'tasim menggerakkan pasukannya untuk membela seorang wanita. Itu kemarin Anda mau jelaskan bahwa kisah itu sebagian ulama, sebagian besar mengatakan palsu. Yang kisah yang diriwayatkan oleh Ibnu Katsir dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah, beliau membebaskan kota Amuriyah disebabkan karena dia diserang oleh Romawi, Raja Romawi. Kemudian kota tersebut diserang lagi oleh Al-Mu'tasim dan kemudian hancur porak-poranda. Kotanya itu ada di Turki sekarang. Dan kotanya itu sampai sekarang hancur berantakan. Ya, dibakar oleh Al-Mu'tasim, hancur, tidak ada lagi yang tinggal di situ. Jadi ketika diserang oleh Romawi, maka Mu'tasim bertanya kota mereka yang paling mereka cintai apa? Mereka katakan Al-Amuriyah, maka diserang oleh Al-Mu'tasim. Intinya Al-Mu'tasim kemarin sudah dijelaskan bahwa beliau menyiksa Al-Imam Ahmad. Al-Mu'tasim orang yang bodoh. Pada saat dia masih kecil, Al-Mu'tasim ini dulu belajar bersama temannya. Pada saat dia belajar bersama temannya meninggal dunia. Ya, karena sakit, karena suatu hal, teman dekatnya meninggal. Maka ayahnya Al-Ma'mun, Khalifah Al-Ma'mun bertanya, "Wahai Mu'tasim, temanmu kenapa? Temanmu kemana?" Maka Al-Mu'tasim mengatakan, "Udah meninggal, wafat, sudah enak, sudah tidak lagi sibuk dengan kitab, udah bebas dari kitab, udah senang tidak lagi megang kitab." Maka Al-Ma'mun mengatakan, "Kamu benci sama kitab sampai begitu, sampai kamu bilang orang mati apa? Orang mati itu udah istirahat dari kitab, lebih baik mati daripada baca kitab." Maka dari situ Mu'tasim tidak disekolahkan, sehingga dia buta huruf, tidak ngerti, tidak bisa apa-apa.
Cuma dia adalah orang militer. Kalau ada masalah, siapkan apa? Tentara, serang. Bahasanya begitu. Ya, jadi Mu'tasim militer. Pada saat dia menyiksa Imam Ahmad, dia tidak ngerti kenapa dia nyiksa. Karena dia cuma menjalankan wasiat daripada Al-Ma'mun, kakaknya. Al-Ma'mun adalah saudara Al-Mu'tasim, anaknya Harun Ar-Rasyid. Maka dia menyiksa Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian setelah itu, setelah wafatnya Al-Mu'tasim, kemarin kita ceritakan sampai wafatnya Al-Mu'tasim, Al-Imam Ahmad dibebaskan oleh Khalifah Al-Mu'tasim, dibebaskan dan diperbolehkan pulang. Menjabat setelah Al-Mu'tasim, ya, Mu'tasim ini kita katakan dia dijuluki Al-Muthamman, serba 8. Karena dia punya anak 8. Kemudian dia punya anak laki-laki 8, punya anak perempuan 8, menjadi khalifah pada tahun 18 Hijriyah, ya. Kemudian dia menjadi raja selama 8 tahun, 8 bulan dan 8 hari, ya. Dan kemudian juga dilahirkan pada tahun 78. Kemudian dia hidup 48 tahun. Jadi ada 8 terus. Dan dia Al-Mu'tasim sebelum wafat, 8 hari sebelum wafat, hidupnya tidak ada waliul ahd. Waliul ahd artinya pangeran, pengganti. Dia tidak ada penggantinya. Karena dia membunuh keponakannya Al-Abbas yang akan memberontak dia, anaknya Al-Ma'mun. Maka kemudian dia tidak punya putra mahkota yang akan menggantikan dia. Pada saat 8 hari sebelum meninggal, dia menunjuk Al-Wathiq, ya, untuk menjadi penggantinya. 8 hari sebelum meninggal. Jadi 8 serba 8. Nah, kemudian wafat Al-Mu'tasim, digantikan Al-Wathiq, namanya adalah Harun Abu Ja'far. Ibunya dari Romawi. Abu Ja'far atau Al-Wathiq ini tidak seperti Al-Mu'tasim, saudaranya. Al-Mu'tasim tidak bisa baca tulis, sedangkan Al-Wathiq bisa baca tulis. Dan dia dijuluki Al-Ma'mun Ats-Tsani, Ma'mun yang kedua. Karena dia adalah khalifah yang apa? Yang berpengetahuan luas. Tetapi sangat disayangkan, dia menghukum selama 5 tahun. Menjadi raja kurang lebih 5 tahun, kemudian wafat. Al-Wathiq tidak punya, kalau ada presiden mau jadi presiden, dia punya apa namanya? Masyru', punya proyek, apa yang akan dia kerjakan. Program. Apa program-program yang akan dia kerjakan. Al-Wathiq tidak punya program apa-apa. Kerjaannya cuma satu. Al-Quran makhluk. Itu kerjaannya. Kerjaan Al-Wathiq cuma Quran makhluk. Maka Al-Imam Ahmad di zaman Al-Wathiq senang atau tenang hidupnya. Kenapa? Tidak diganggu oleh Al-Wathiq. Telah dibebaskan oleh saudaranya Al-Mu'tasim, ya, Al-Ma'mun menangkapnya, Al-Mu'tasim menyiksanya, kemudian dibebaskan oleh Mu'tasim, dan pada zaman Al-Wathiq dia bebas dan tidak boleh mengajar. Dilarang mengajar. Suruh diam. Maka Imam Ahmad menjauhi khalayak ramai, tidak mengajar, diam di rumahnya. Pada zaman siapa? Al-Wathiq. Akan tetapi di zaman Al-Wathiq ulama lain yang disiksa. Ada namanya Abu Ya'qub Al-Buwaiti, muridnya Imam Asy-Syafi'i, pengarang Mukhtasar Al-Buwaiti. Beliau disiksa 8 tahun di penjara, kemudian sampai wafat. Di penjara dan disiksa. Kemudian juga Al-Imam, ada satu orang imam besar, temannya Imam Ahmad, namanya Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai, imam besar. Beliau karena melihat keadaan manusia dipaksa untuk mengatakan Quran makhluk, maka Al-Imam Ahmad ibn Nasr menyiapkan pemberontakan untuk memberontak pada Al-Wathiq. Karena Al-Wathiq sangat zalim. Dia membebaskan para prajurit yang ditawan oleh Romawi. Begitu pulang, yang ditanya, Quran kalamullah atau makhluk? Kalamullah, penggal. Kalamullah, tidak dibebaskan, dipenjara lagi. Bayangkan, dari Romawi, prajuritnya sendiri. Al-Mu'tasim tidak seperti itu, lebih parah Al-Wathiq. Maka ulama besar yang bernama Ahmad ibn Nasr menyiapkan pemberontakan untuk memberontak
Al-Mu'tasim. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir. Kemudian setelah itu pada saat memberontak, mereka sepakat untuk memberontak mengepung istana kerajaan pada malam Jumat. Malam Jumat mereka akan menabuh menabuh genderang supaya para pemberontak keluar untuk memberontak Al-Wathiq. Rahasia, tidak ada yang tahu. Tetapi di antara yang ikut akan memberontak itu tidak berkhianat. Justru di tempat lain ada yang mabuk, jadi pemabuk. Dia mabuk, begitu mabuk, padahal pemimpinnya ulama, cuma dia tidak tahu. Ahmad bin Nasr ulama besar seperti Imam Ahmad. Cuma di antara yang akan mengikuti, yang disuruh untuk menabuh genderang, mabuk, begitu mabuk, dia nabuh malam Kamis, bukan malam Jumat, sehingga tidak sesuai waktu yang ditetapkan. Maka yang lain bingung, ini bukan waktunya, kok sudah ditabuh? Maka sebagian tidak keluar. Cuma 2 orang tadi saja yang kebetulan lagi mabuk tadi, kemudian ditangkap oleh pasukan Abbasiyin. Abbasiyin yaitu khalifah pada saat itu, pasukan khalifah. Kemudian setelah diinterogasi dan sebagainya, ketahuanlah bahwa mereka akan berontak. Maka ditangkaplah siapa? Al-Imam Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai. Ditangkap, kemudian dipanggil ke tempat Al-Wathiq dan ditanya, interogasi. Ahmad ibn Nasr pemberontak. Ahmad bin Nasr keluar dengan kafannya, dia tahu bahwa dia akan mati. Dituduhkan kepadanya pemberontakan, bahwa dia akan memberontak, bahwa dia akan begini, dia akan begitu. Al-Wathiq cuma diam, dan kemudian Al-Wathiq tidak mikirin apa-apa. Mikirnya apa? Al-Wathiq, khalifah mikirnya apa? Quran kalamullah atau bukan? Dia tidak mikir orang berontak, dia tidak mikir yang lain. Dia tanya Quran kalamullah atau makhluk. Kata Ahmad bin Nasr, Quran kalamullah. Al-Quran kalamullah. Maka kemudian Al-Wathiq marah dan bertanya, Allah dilihat tidak di akhirat? Maka dia mengatakan Allah dilihat. Nah, itu masalah akidah. Mereka tidak meyakininya, Mu'tazilah. Kemudian setelah itu Al-Wathiq mengambil pedangnya, kemudian memenggal kepala Ahmad bin Nasr Al-Khuzai, dan kemudian menaruh kepalanya itu digantung kepalanya di pasar. Di kepalanya itu ditempelkan tulisan, hadza ra'su Ahmad bin Nasr bin Malik da'ahu Abdullah al-Imam Harun ila al-qaul bi khalqil Quran wa nafyi tashbih fa aba illa al-mu'anadah. Ini adalah kepala Ahmad bin Nasr yang diajak oleh Abdullah al-Imam Harun, hamba Allah Al-Imam Harun yaitu Al-Wathiq, untuk mengatakan Quran makhluk, tapi dia tidak mau mengatakan hal tersebut. Maka kemudian kepalanya dan juga badannya itu digantung terus sampai kurang lebih 7 tahunan. 5 tahun selama masa hidupnya Al-Wathiq, dan kemudian setelah itu diganti Mutawakkil 2 tahun, kemudian baru diangkat. Bayangkan, Ahmad bin Nasr. Dan Imam Ahmad mengatakan Ahmad ibn Nasr Al-Khuzai imam yang sangat mulia karena dia sedekah, bukan sedekah dengan uang, tapi sedekah dengan nyawanya. Mungkin kita dengar sekarang hal sepele, urusan cuma Quran makhluk bukan, kok begini, kan gitu. Tetapi kalau kita perhatikan zaman sekarang pun ada. Qaddafi dulu mewajibkan orang beriman dengan Kitabul Akhbar, ya kan? Nah, dulu zaman Soeharto kita diwajibkan untuk beriman dengan apa? Asas tunggal, Pancasila dan seterusnya. Zaman sekarang mencekam itu juga. Nah, zaman dulu seperti itu. Fitnah ini terjadi hanya 20 tahun sebenarnya. Cuma 20 tahun. Tapi dahsyat sekali akibatnya. Maka kemudian setelah kejadian tersebut, Al-Wathiq menangkap para ulama. Terus begitu. Itu kerjaannya Al-Wathiq. Dan kemudian sampai dia menangkap gurunya Al-Imam Abu Dawud dan Al-Imam An-Nasai.
yang bernama Al-Imam Al-Adhrami. Al-Imam Abu Abdurrahman Al-Adhrami. Al-Adhrami, Abdullah bin Muhammad Al-Adhrami. Ini seorang ulama, diikat, diborgol tangannya, diborgol kakinya, kemudian dibawa kepada Al-Wathiq. Sebelum kisah Al-Adhrami, Al-Wathiq ini dibenci oleh para penyair, oleh para ulama dan seterusnya. Ya. Al-Wathiq dan Al-Mu'tasim dan juga para khalifah, ini penting kita pahami nanti pada saat kita belajar tentang khalifah, jadi antum nggak kaget. Ulama tidak ada yang suka dengan khalifah karena mereka nggak ada yang benar kalau kita baca sejarahnya. Nah, jadi kalau kita dengar mereka baik dan seterusnya benar, tapi kadang-kadang saja dan banyak kisah-kisah yang tidak baik dari mereka. Ada seorang penyair namanya Da'bal. Dia memberikan surat kepada Wathiq, ya, kepada Wathiq. Ini nyari-nyari penyair ini. Kenapa nyari-nyari? Karena dia ngirim suratnya itu isinya mencaci maki Al-Wathiq. Dia mengatakan, dia bikin syair, dia mengatakan alhamdulillahi la sabrun wala jaladu. Alhamdulillah tidak ada sabar, tidak usah sabar dan tidak usah kita menahan kesabaran. Wala azaun idza ahlul bala raqadu khalifatun mata lam yahzan lahu ahadun wa akhirun qama lam yafrah bihi ahadu. Khalifah mati, yaitu siapa? Al-Mu'tasim mati, tidak ada yang sedih, kata dia. Dan kemudian diganti oleh khalifah baru, yaitu Al-Wathiq, nggak ada yang senang. Famarra hadza wa marra syu'mu yatba'uhu. Kalau ada khalifah datang, maka kesialan yang akan mengikutinya. Wa qama hadza faqama asy-syu'mu wan nakadu. Tadi yang pertama Al-Mu'tasim begitu wafat, dia diikuti oleh kesialan, dan kemudian datang khalifah yang berikutnya yaitu Al-Wathiq, dan juga Al-Wathiq datang dengan kesialan dan juga dengan kesulitan, kejelekan. Jadi ini adalah merupakan hija namanya. Hija itu apa artinya? Cacian dari seorang penyair kepada Al-Wathiq yang dia tidak lagi disukai oleh umat Islam. Intinya ada Abu Abdurrahman Al-Adhrami ini datang, kemudian dia diajak untuk bertemu Al-Wathiq dan diadili. Pada saat diadili, Al-Wathiq berada mendengarkan perdebatan antara Al-Adhrami dengan Ibnu Abi Du'ad. Siapa Ibnu Abi Du'ad? Ibnu Abi Du'ad adalah menterinya, qadhinya daripada Al-Wathiq. Jadi dia menteri agamanya kalau bahasa sekarang mungkin. Kemudian terjadilah dialog antara Al-Adhrami dengan Ibnu Abi Du'ad. Ditanya oleh Al-Adhrami ini yang ditawan, ulama yang ditawan. Dia bertanya, ya Ibnu Abi Du'ad, akhbirni an maqalatika hadhihi, ahiya maqalatun wajibah dakhilatun fi aqdid din, fala yakunu ad-din kamilan hatta yuqala fihi ma qult. Wahai Ibnu Abi Du'ad, apakah agama ini sudah sempurna atau belum? Apakah perkataan yang kamu wajibkan, Quran itu makhluk, itu merupakan bagian dari agama atau tidak? Bagian pokok agama atau tidak? Kata Ibnu Abi Du'ad, iya. Maka kemudian dia mengatakan, apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyembunyikan sesuatu yang berasal dari Allah pada saat beliau diutus? Maka kata Ibnu Abi Du'ad, tidak. Kemudian atau Ibnu Abi Du'ad tidak bisa menjawab, nggak bisa jawab dia. Kalau dia bilang Rasulullah menyembunyikan, kafir. Kalau dia bilang tidak, maka ditanya nanti, kapan Nabi ngajarin bahwa Quran makhluk? Maka dia diam. Pada saat dia diam, maka Al-Adhrami mengatakan, ya Khalifah, 1-0 katanya, 1-0. Kemudian, ya Ibnu Abi Du'ad, Allah berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini telah aku sempurnakan bahwa bagi kalian agama kalian. Apakah Allah berdusta atau tidak dalam ayat tersebut? Maka Ibnu Abi Du'ad tidak bisa bicara, dia diam. Kemudian kata Syekh Al-Adhrami,
Ya Khalifah 2-0. 2-0. Khalifah Wathiq mengatakan 2-0. Orangnya Khalifah kalah dalam perdebatan. Kemudian ditanya lagi, jawab lagi, akhbirni an maqalatika hadhi a'alimaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam am jahilaha. Apakah Nabi tahu bahwa Quran makhluk atau tidak tahu? Maka kata Ibnu Abi Duat, tahu, alimaha. Maka kemudian, apakah Rasulullah, kata Al-Adrami, apakah Rasulullah mengajak orang untuk mengatakan Quran makhluk? Maka Ibnu Abi Duat diam, nggak bisa jawab, karena Rasulullah tidak pernah mengajak orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Kemudian Al-Imam Al-Adrami mengatakan pada Khalifah 3-0. Maka kata Al-Wathiq, na'am 3-0. Iya betul 3-0. Nggak bisa jawab Ibnu Abi Duat. Kemudian kata Al-Adrami, Syekh Al-Adrami, ittasa'a li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam in alimaha an yumsika anha wa lam yutalib ummatahu biha. Kalau Rasulullah tahu tapi tidak mengajak orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk dan tidak nyuruh dan tidak memerintahkan kita untuk mengatakan Al-Quran makhluk, kenapa kamu menyuruh orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk? Nabi tahu tapi tidak ngajak-ngajak orang. Udah buat dirinya sendiri, kata Al-Adrami. Maka kemudian Al-Adrami mengatakan, Abu Bakar tahu atau tidak? Dia diam, Abu Abi Duat. Umar tahu atau tidak? Uthman tahu atau tidak? Ali tahu atau tidak? Kenapa mereka? Kalau tahu mereka diam. Dan kalau mereka tidak tahu, apakah kamu lebih tahu daripada Rasulullah SAW dan para sahabatnya? Kemudian diam. Siapa namanya? Ibnu Abi Duat diam dan tidak bisa lagi berbicara. Maka kemudian kata Al-Adrami, afala wasi'aka ma wasi'ahu wa wasi'al khulafa'a ba'dahu. Tidakkah kamu diam seperti Rasulullah SAW dan juga para khulafa setelahnya? Maka diamlah Ibnu Abi Duat, tidak bisa menjawab. Maka di sini Al-Wathiq, Khalifah Al-Wathiq setelah ini tidak lagi mengajak orang untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Dan anaknya bertaubat daripada perkataan Al-Quran makhluk. Pada saat dia menghadiri perdebatan tadi, dia tahu bahwa Quran bukan makhluk. Dan kemudian Al-Wathiq kemudian mengulang-ulang perkataan itu. Enggakah kamu diam seperti Rasulullah diam dan para khulafa setelahnya diam? Dan kemudian kata Al-Wathiq, lepaskan Syekh Al-Adrami, lepaskan borgolnya, bebaskan, dikasih uang. Nah, Al-Wathiq tidak bisa menjawab sudah. Kemudian kata Al-Adrami, tidak usah dilepaskan borgolnya, biarkan. Saya akan bawa borgol ini sampai mati, saya akan kubur nanti di hadapan Allah, saya akan bilang bahwa saya dizalimi karena mengatakan Quran kalamullah. Maka kemudian Al-Wathiq minta maaf dan kemudian Al-Wathiq malah marah kepada Ibnu Abi Duat. Setelah itu selesailah fitnah khalqil Quran. Bayangkan, karena perdebatan ini Al-Wathiq sudah sadar. Jadi kalau kita baca sejarah, kita tahu bahwa perdebatan dengan cara yang benar juga bisa bermanfaat, ya. Dan juga kalau kita baca sejarah Al-Mu'tazilah, Al-Mu'tasim itu Mu'tazilah, Ahlul Bid'ah tidak? Ahlul Bid'ah, tapi Allah menangkan perang di Amuriyah. Mu'tasim menang perang. Berarti kalau perkara yang mengatakan Ahlul Bid'ah tidak akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya, itu berarti tidak ngerti sejarah, karena banyak Ahlul Bid'ah yang dimenangkan oleh Allah dalam peperangan. Jelas tidak? Baik. Kemudian setelah itu wafatlah Al-Wathiq. Harun Ar-Rasyid punya anak namanya siapa? Al-Ma'mun, kemudian juga Al-Mu'tasim, dan kemudian Al-Wathiq ini kemudian digantikan oleh Al-Mutawakkil namanya. Al-Mutawakkil. Ja'far Abul Fadl Ibnul Mu'tasim Ibnul Rashid. Al-Wathiq anaknya Mu'tasim. Al-Mutawakkil anaknya Al-Mu'tasim. Ibnu Harun
Ar-Rasyid. Kalau Al-Ma'mun saudara Al-Mu'tasim, anak Harun Ar-Rasyid. Al-Mutawakkil begitu menjabat, maka dia ada kelebihan dan ada kekurangannya. Semua khalifah zalim, dari semua raja, dari mulai Bani Umayyah dan seterusnya sampai terakhir kecuali 2 orang, An-Naqis dan Ashaj. Kemudian Bani Abbas sama. Kalau kita baca sejarahnya nanti jangan kaget ya, kalau kita baca sejarah yang mengatakan bukan ana tapi Ibnu Katsir. Nanti kita insyaallah pada saat kita membahas kita akan bawa kitabnya baca. Jadi enggak ada yang marah nanti sangka ana yang bilang, bukan, Ibnu Katsir yang bilang dan mengakuinya. Ibnu Katsir. Para khalifah zalim. Tetapi Al-Mutawakkil dicintai oleh para ulama khususnya Al-Hanabilah. Kenapa? Karena Al-Mutawakkil begitu menjabat, tentunya dia sudah tidak lagi beriman dengan Quran adalah makhluk. Pada saat dia menjabat, dia nomor 1 yang dia bereskan ahlu dhimmah, Kristen. Banyak dia lakukan perubahan-perubahan dan segala macam. Dia menghancurkan banyak gereja yang baru dibangun dan seterusnya. Kemudian dia pegang Syiah. Jadi Al-Mutawakkil ini condong kepada Al-Imam Ahmad. Kemudian dan mengatakan Quran kalamullah. Jadi yang pertama dipegang itu artinya dibabat adalah Kristen. Kemudian yang kedua adalah Syiah. Dan dia dituduh nasibi atau membenci siapa? Keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Ma'mun dituduh Syiah. Bahkan dia sampai mau mengganti khalifah jadi keturunan Ali bin Abi Thalib, Al-Ma'mun. Al-Wathiq sangat mencintai keturunan Ali bin Abi Thalib. Al-Mutawakkil tidak. Al-Mutawakkil dituduh Syiah, dituduh apa? Anti Syiah, nasibi, dituduh membenci keturunan Ali bin Abi Thalib. Maka dia pernah membunuh seorang pengajar bahasa Arab, pengajar anaknya, Ibnu Sikit. Ketika ditanya siapa yang lebih baik, Hasan dan Husain atau kedua anakku ini, kata beliau, Ibnu Sikit mengatakan yang lebih baik pembantunya Husain, pembantunya Ali bin Abi Thalib lebih baik daripada kedua anakmu. Akhirnya dibunuh sama Al-Mutawakkil. Itu zalim, Mutawakkil zalim. Mutawakkil bunuh orang dengan cara dilaparkan sampai mati, dipukul sampai mati. Tetapi dia membela akidah bahwa Quran kalamullah. Imam As-Suyuti mengatakan fa'adhara al-maila lis-sunnah, maka dia menampakkan kecondongan terhadap sunnah. Wa nasara ahlaha, dan membantu para ahli sunnah. Wa rafa'al mihnah, kemudian membatalkan lagi tuh ujian masalah khalqil Quran itu makhluk dan sebagainya. Dan dia kemudian membolehkan para muhaddisin untuk mengajar lagi. Tadinya sudah dilarang untuk mengajar Imam Ahmad dan seterusnya. Dan kemudian dikatakan juga di sini dalam kitab Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal karangan Syekh Ahmad Abdul Jawad Ad-Dumi, innal mutawakkil yakrahul alawiyin. Mutawakkil membenci alawiyin. Alawiyin siapa? Keturunan Ali bin Abi Thalib. Wa kana yu'linul harba alaihim wa ala man yu'wihim. Dan Al-Mutawakkil mengumumkan peperangan terhadap alawiyin, dan juga kepada Syiah dan kepada Kristen dan kepada yang lain, semuanya dia perangi semuanya. Jelas? Nah, jadi kita tidak mendukung kezaliman kepada siapapun, baik orang Syiah, baik orang Kristen, baik orang manapun juga. Kalau mau mengadili seseorang, diadili dan dihukum sesuai dengan apa yang Allah turunkan dan Rasulullah SAW ajarkan. Tidak boleh seorang dihukum dengan cara-cara yang tidak baik. Kemudian Imam Ahmad setelah itu, ya, Al-Mutawakkil kemudian menurunkan tadi kepala siapa? Ahmad bin Nasr tadi diturunkan dan dikuburkan dan seterusnya. Dan kemudian Al-Imam setelah dia pegang atau dia babat Kristen, kemudian membabat Syiah, dia mulai membabat Mu'tazilah.
Siapa Mu'tazilah? Kelompok bapaknya tadi yang di itu. Mulai satu-satu diambil. Yang tadi mereka zalim, bayangkan. Al-ayamu dual, ayam hari-hari itu berganti. Kalau tadi jadi pejabat, besok jadi penjara dan dia akan disiksa sebagaimana dia disiksa oleh dia menyiksa orang lain. Ibnu Abi Duat, Allah berikan hukuman yaitu dijadikan badannya itu lumpuh setengah, ya, namanya al-falij, diberikan penyakit lumpuh setengah. Ibnu Zayyad, kalau tidak salah Ibnu Zayyad yang dibakar, ada satu dibakar, ada satu lagi yang dibunuh, dimutilasi. Oleh siapa? Oleh kabilah Ahmad bin Nasr, yang tadi Ahmad bin Nasr, ada salah satu dari menteri mereka yang kalau nggak salah namanya Ibnu Zayyad atau satu lagi, itu kabur dari Mutawakkil. Karena begitu kabur salah masuk kampung, dia masuk kampungnya Ahmad bin Nasr, ketahuan, oh ini menteri yang kemarin bunuh kita punya ulama kita, dipegang kemudian dipotong-potong oleh mereka semua saking bencinya pada menteri tersebut. Satu lagi dibakar. Kenapa? Masing-masing pada saat mereka memiliki jabatan mereka mengatakan, yang satu mengatakan bunuh dia, kalau dia tidak sesat maka Allah akan memberikan aku sakit al-falaj, setengah lumpuh, Allah kasih setengah lumpuh. Yang satu, bunuh dia, kalau dia tidak dalam kebenaran Allah bakar saya, dia dibakar kemudian. Ya, semuanya mengatakan seperti itu. Yang satu mengatakan bunuh dia, kalau dia tidak benar Allah memotong-motong badan saya, Allah potong-potong badannya. Nah, hati-hati pada saat kita dalam keadaan kuat, memiliki kekuasaan dan seterusnya. Maka harta mereka yang tadinya menteri-menteri bapaknya, menteri-menteri saudaranya diambil semua. Diambil semua, mereka hidup miskin. Ibnu Abi Duat, musuhnya Imam Ahmad, meninggal dan tidak ada yang menyolatkan. Yang sholatin cuma 4 orang. Wazir yang menyolatkan cuma 4 orang. Mantan menteri agama ibaratnya, yang sholatkan cuma 4 orang. Kemudian fakir, hidup dalam keadaan miskin karena hartanya diambil semua. Ya. Kemudian setelah Al-Imam Ahmad berdamai dengan pemerintah yang berkuasa, dengan Khalifah Al-Mutawakkil, maka beliau diberikan cobaan baru. Kalau tadi cobaannya disiksa, sekarang cobaannya adalah diberikan kemewahan dunia. Imam Ahmad yang miskin kemudian diberikan uang oleh Mutawakkil. Imam Ahmad tidak mau. Imam Ahmad menolaknya. Kemudian Mutawakkil mengatakan, ini uang bukan untukmu tapi untuk anak-anakmu. Imam Ahmad menolaknya. Imam Ahmad tidak mau menerima uang daripada Al-Mutawakkil, daripada khalifah. Kata Imam Ahmad, alasannya apa? Kalau aku tahu uangnya halal aku ambil, tapi aku tahu uang mereka berasal dari kezaliman dan uangnya tidak halal, maka tidak diambil oleh Imam Ahmad. Kalau diambil pun dibagikan kepada orang-orang miskin. Ya. Kemudian Imam Ahmad diperintahkan untuk datang ke istana Al-Mutawakkil. Begitu diperintahkan, Imam Ahmad diperintahkan datang untuk beberapa hal. Yang pertama, Mutawakkil ingin mengambil, kalau bahasa kita, tabarruk dengan doanya Imam Ahmad. Ya, pingin didoakan oleh Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, pingin mengambil ilmu dari Imam Ahmad. Ya. Kemudian yang ketiga, pingin menjadikan Imam Ahmad sebagai pengajar daripada kedua anaknya. Kemudian yang keempat, untuk mengatakan hukum kepada Ibnu Abi Duat. Disuruh Imam Ahmad yang memberikan hukuman pada Ibnu Abi Duat yang menyiksa Imam Ahmad dulu. Kemudian yang kelima, Imam Ahmad setelah itu ingin diberikan ganti rugi atas segala siksaan yang dia dapatkan pada zaman ayahnya dan zaman saudaranya. Kemudian Imam Ahmad menjawabnya. Yang pertama, dia tidak suka dengan sultan, tidak mau bersama sultan hidupnya, dia tidak mau dengan khalifah, kata Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad menjawab, saya tidak bisa mujamalah. Mujamalah apa? Cari muka, ngomong yang dia mau bicara apa adanya. Kalau jelek dia katakan jelek, sedangkan khalifah tidak suka, maka saya tidak mau. Kemudian yang kedua kata Imam Ahmad,
tidak mau mengajar khalifah, dia mau mengajar orang awam, kata Imam Ahmad. Jadi jawaban Imam Ahmad kepada Al-Mutawakkil, dan dia tidak mau duduk bersama para umara atau para khalifah. Kemudian yang ketiga, Imam Ahmad disuruh untuk mengajar anaknya Mutawakkil, dia mengatakan, saya tidak bisa, tidak mampu. Kenapa? Saya hidup tidak mau mewah. Sedangkan anak khalifah pasti hidupnya tidak mewah, harus mewah. Maka saya tidak mampu mengajar anak khalifah. Nanti kalau saya suruh dia tidak mewah, nggak akan nyambung, kata Imam Ahmad. Maka saya tidak mau, karena bertentangan. Kemudian yang keempat, Ibnu Abi Duat, Imam Ahmad tidak mau menjawab, jadi dia diam. Dia tidak menyuruh untuk dihukum atau tidak. Imam Ahmad memaafkan semua yang menyiksanya kecuali orang-orang yang melakukan bid'ah atau mewajibkan untuk mengatakan Quran makhluk dan sebagainya. Di sini Imam Ahmad diam. Kemudian setelah itu, setelah menjawab hal tersebut, maka Imam Ahmad mengatakan kepada anaknya supaya tidak mau menerima uang dari Mutawakkil, dari khalifah. Tadi kita katakan alasannya karena khalifah dianggap zalim, mengambil harta orang. Ya. Kata Imam Ahmad, salimtu min haula hatta idza kana akhiru umri bulitu bihim. Hatta idza kana akhiru umri bulitu bihim. Aku ini selamat dari mereka kemarin disiksa. Tapi begitu aku sekarang sudah tua, aku diuji lagi oleh Allah dengan mereka. Tapi ujian ini beda lagi, ujiannya didekati oleh mereka. Maka hati-hati kalau ada sekarang orang yang mengaku-ngaku pengikut Imam Ahmad, kemudian menjilat pada penguasa, itu bukan perbuatan Imam Ahmad dan bukan perbuatan murid-muridnya Imam Ahmad. Nanti kalau kita baca murid-murid mereka pun sama, tidak seperti itu. Ya. Kemudian setelah itu Imam Ahmad dipanggil ke istana, maka dipaksa untuk datang. Di dalam istana Mutawakkil beliau tidak makan dan tidak minum. Bahkan dalam riwayat dikatakan dia makan sedikit sekali, nggak sampai seperempat mud. Satu mud tuh kalau kita ngambil beras segini satu mud, seperempatnya nggak ada selama 8 hari lebih. Dia tidak makan dan tidak minum. Maka kenapa tidak mau makan makanan Mutawakkil dan tidak mau minum minuman Mutawakkil? Khalifah, ya, karena dianggap zalim. Kemudian setelah itu Al-Imam Ahmad karena sakit, dia panggilkan dokter oleh khalifah. Dokternya meriksa, kata dokter ini sakitnya cuma tidak makan dan tidak mau minum dan kebanyakan ibadah, bergadang terus. Tapi kemudian Imam Ahmad mengatakan, penyakitku ini karena aku ada di dalam istana, aku pengen pulang, minta sama khalifah. Akhirnya khalifah karena melihat Imam Ahmad, kemudian ibunya juga menasehati. Akhirnya kata khalifah, Imam Ahmad, mulai sekarang kamu bebas. Tidak aku paksa lagi, mau di rumah, tidak aku suruh kemari lagi, sudah terserah. Gitu. Karena melihat bahwa Imam Ahmad sangat jujur dan juga sangat zuhud. Maka dibebaskan Imam Ahmad, disuruh pulang. Dan pada saat Imam Ahmad mau diberikan rumah oleh Mutawakkil, dia menolak. Anaknya menerima uang dari Mutawakkil, anaknya. Tidak ada masalah sebenarnya, itu hanya untuk keluarganya, ya. Imam Ahmad tidak mau makan dan tidak mau minum dari minuman anaknya. Bahkan pada saat meninggal, anak-anaknya tidak memandikan dari air rumahnya, karena air rumahnya berasal dari Mutawakkil. Dia menerima arti uang itu, beli air baru, bayangkan, dari harta Imam Ahmad sendiri. Jadi sampai untuk mandikan jenazahnya tidak mau pakai uang yang tidak jelas. Kalau sekarang kita dagang apa, Allahu a'lam. Yang penting dapat duit, kemudian urusan halal haram belakangan. Nah, ini Imam Ahmad Ibnu Hanbal tidak seperti itu. Beliau rahimahullahu taala sangat menjaga hartanya masuk dari mana. Ya. Kemudian setelah itu Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal mulai sakit. Dikatakan oleh keluarganya atau anaknya Soleh,
Imam Ahmad pada suatu hari mengatakan bahwa umurku telah sampai 77 tahun. Setelah itu, setelah mengatakan hal tersebut 1-2 hari beliau tertimpa panas, penyakit panas, ya, panas sekali, dan kemudian Imam Ahmad mulai menurun kondisi fisiknya. Ya. Dan Imam Ahmad kemudian mulai menderita penyakit wafat, penyakit yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Imam Ahmad tentunya, sebelum kita bicarakan tentang wafat Imam Ahmad, beliau mengarang banyak karangan. Di antara karangan Al-Imam Ahmad adalah kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad. Kitab Al-Musnad itu mengandung 30.000 hadis yang beliau ringkas dari 700.000, yang beliau pilih dari 700.000 hadis. Dia menghafal 1 juta hadis, Imam Ahmad. Penting, kitab ini sangat penting karena kitab Bukhari itu cuma ribuan hadisnya, sedangkan kitab ini puluhan ribu hadis. Jadi Imam Ahmad ini siapa? Gurunya Imam Bukhari, gurunya. Jelas ya? Beliau mengarang banyak kitab-kitab di tafsir, di akidah, dan seterusnya. Pada saat Imam Ahmad mulai sakit, maka kata anaknya Soleh, orang-orang mulai berdatangan untuk menjenguknya. Mulai datanglah para tokoh datang dari kelompok Bani Hashim, dari kelompok Alawiyin, Bani Hashim, karena Bani Hashim yang memerintah pada saat itu. Pemerintah pada saat itu berasal dari Bani Abbas, dan Bani Abbas adalah kelompok Ahlul Bait. Ya, dan ada kelompok namanya Alawiyin, keturunan Ali bin Abi Thalib. Mereka datang mengunjungi Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kemudian jalan menuju rumah Imam Ahmad penuh, sesak, dipenuhi oleh orang-orang yang ingin berkunjung ke rumah Imam Ahmad. Sampai kemudian khalifah mulai menyuruh tentaranya untuk mengatur jalan agar tidak semua orang ke rumah Imam Ahmad, karena rumah Imam Ahmad sudah dikepung oleh manusia, lautan manusia yang ingin mengunjungi Imam Ahmad ibnu Hanbal. Sampai datang satu orang kepada Imam Ahmad, tadinya dia yang pernah memukul Imam Ahmad, ingin datang, ingin bertemu, ingin meminta maaf. Imam Ahmad sakit, mulai diberitakan di mana-mana bahwa Imam Ahmad sakit. Tentunya beliau menjadi imam terkenal pada saat itu. Orang semua datang. Nah, orang ini datang meminta maaf kepada Imam Ahmad, salah satu prajurit yang ikut memukul Imam Ahmad. Imam Ahmad maafkan dengan syarat tidak lagi mengulang perbuatannya tersebut. Kemudian diriwayatkan oleh anaknya bahwa kana yakrahu aninal marid. Imam Ahmad membenci keluhan orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit mengatakan Imam Ahmad tidak suka. Maka kata anaknya, fama anna hatta mat. Tidak pernah Imam Ahmad itu mengeluh sampai beliau wafat. Tidak pernah mengatakan sampai beliau wafat. Kemudian masuk dan mengunjunginya para pembesar. Mereka begitu melihat Imam Ahmad sudah dalam keadaan kondisi sakaratul maut, mereka kemudian menangis semuanya. Ya, dan kemudian Imam Ahmad dalam kondisi sakit tersebut tetap sholat dalam keadaan berdiri. Beliau paksakan untuk berdiri untuk sholat. Nah, kemudian Imam Ahmad dikabarkan meninggal dunia. Wafatlah Imam Ahmad ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan umurnya adalah 77 tahun. Kemudian keluar anaknya Soleh mengabarkan kepada masyarakat yang berkumpul di situ bahwa Imam Ahmad telah wafat. Khalifah mengirimkan kafan, mengirimkan perlengkapan jenazah, tapi ditolak oleh anak-anaknya. Kenapa? Imam Ahmad sudah minta kepada khalifah untuk tidak dipaksa, ya, untuk melakukan sesuatu, maka sudah tidak lagi diterima kafan tersebut. Bahkan tadi juga airnya saja beli untuk memandikan jenazahnya, karena tidak mau memandikan dari rumahnya, karena soleh ini ulama. Kitab Musnad tadi Imam Ahmad tidak menyempurnakannya, disempurnakan oleh anaknya Abdullah. Anaknya ada Abdullah, ulama besar, soleh ulama besar. Ya, tapi karena mereka menerima uang yang sebenarnya halal, tapi Ibnu Imam Ahmad dengan zuhudnya menolak uang tersebut.
Kemudian setelah itu datanglah Bani Hashim menyolatkannya, para pembesar, para pemuka menyolati Imam Ahmad. Kemudian diperkirakan yang hadir menghadiri jenazah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal sekitar 700.000 orang. Itu 700.000 zaman dulu, dan 700.000 itu perkiraan terkecil minimal. Perkiraan terbesar sekitar 2 juta orang hadir menghadiri jenazah Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Dan beliau pernah mengatakan dengan Ibnu Abi Duat, menteri tadi yang menyiksanya, bainana wa bainakumul janaiz, di antara kita dengan engkau nanti, untuk membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar adalah jenazah nanti. Pada saat mati kita lihat siapa yang akan diantar jenazahnya oleh banyak orang, dia dalam kebenaran, dan yang tidak diantar oleh banyak orang, dia dalam kebatilan. Ibnu Abi Duat wafat diantar oleh 4 orang. Sedangkan Imam Ahmad wafat diantar oleh 2 juta orang. Minimal para sejarawan mengatakan paling minimal 700.000 orang yang mengantar jenazah beliau rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ini adalah sekelumit kisah daripada Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu ta'ala, dan kita jelaskan dengan agak panjang agar kita bisa mengikuti serta mengetahui dan juga bisa melihat apa yang telah beliau lakukan pada saat beliau masih hidup, ya. Dan nanti kita akan menjelaskan murid-murid Imam Ahmad, insyaallah pada kesempatan selanjutnya, siapa saja murid-murid beliau, agar kita nanti nyambung pada saat kita mempelajari akidah. Setelah ini nanti akan kita mempelajari, insyaallah nanti akan kita pelajari nanti kisah daripada Imam Al-Maturidi, Imam Al-Asy'ari dan seterusnya, agar kita faham dan sejarah ini bisa membantu kita memahami pelajaran akidah insyaallah taala. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Allahu a'lam wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.